Bakal kita umumin di jam 3 sore pada saat closing ceremony. Tanpa pas dengan galat ini. Oke, next ada satu lagi di sini. Ini namanya filter kopi. Nah, untuk filter ini orang sebut biasanya kalau di kedai atau itu namanya V60. Jadi sebenarnya itu filter kopi. Nah, kenapa disebut V60? Karena dia berbentuk V atau 60 derajat. Nah, sebenarnya filter kopi itu nggak cuma V60 atau yang dripper salah satu ini cuma salah satu dripper aja. Ada dripper yang flat bottom, ada Kalita wave dan lain-lain. Oke, ada banyak macamnya. Cuman Mas Dimas pakai kliponya aja biar lebih mudah ya. Biar nanti kamu buat kopinya bisa sambil nari kayak Agnes Mo ya, kayak dancernya ya. Biar lebih mudah. Baik, jadi alat-alat ini Bapak Ibu sekaligus sekalian bisa difoto atau juga di video sambil ngecek ke toko oren atau ijo ya. Harganya berapa gitu. Kalau nanti keluar dari sini kepengen gitu kan bisa langsung dipraktekkan ada di rumah. Nah, ini juga sudah kelihatan ada contoh-contoh biji kopinya dari Gayo Wine. Kemudian juga yang sini ada putang Underdog Natural. Dan yang ini apa ini Mas? ini robusta. Robustanya. Nah, ini beda-beda. Jadi juga, sebenarnya ada perbedaannya. Kita lewatin dulu yang ini. Oke, jadi ini robusta. Robusta itu karena dia dominan rasanya pahit. Makanya sebenarnya aku roastery sendiri. Jadi aku ada processing sendiri. Aku ada berhubungan sama petani juga, beberapa petani di Indonesia. Jadi sedikit cerita, kalau di tempatku di Nusa Kopi itu aku ada 2 outlet gerobak. Jadi aku street kopi itu mainannya. Jadi produksi ada roastery dan ada 2 gerobak street. Satu di Jalan Pahlawan, yang satu lagi ada di Jalan Tamrin. Gitu. Jadi kalau di outletku atau di gerobakku itu ada sekitar 12 dan aku setiap hari itu ready ada 12 toples dari Aceh Gayo sampai ke Papua. Jadi ada Aceh, ada Sidikalang, ada Gayo, ada Sidikalang, ada Kerinci, Jawa Barat itu banyak banget, ada Kamojang, Puntang, enggak jadi, makanya aku agak lupa. Terus di Jawa Tengah biasanya aku pakai Pemalang atau Temanggung. Temanggung pun kan sebenarnya ada 3 gunung ya, ada Perahu, Sumbing, sama satu lagi Sindoro. Jadi aku setiap hari sebenarnya untuk di gerobak formasinya bukan diganti, kayak gitu. Jadi biar berrotasi aja. Kayak gitu. Terus ada dari Flores, Toraja, dan Papua. Bali pun ada. Jadi kalau next time ke Semarang bisa mampir anytime atau bisa DM aja ke Instagram Nusa Kopi. Oke, Nusa Kopi ya. Nusa Kopi ya. Oke. Balik lagi ke tadi. Jadi ini ada 2 Arabica yang aku bawa, perwakilan aja ya. Masa kalau aku bawa 12 kebanyakan. Ya bisa. Berarti Seraja ya. Ada puntang ini dari Jawa Barat. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk Arabica itu agak lebih detail. Puntang itu sebenarnya origin. Makanya Arabica sering disebutnya single origin apa kayak gitu. Single origin itu biasanya kalau Arabica itu satu daerah tertentu. Dan uniknya Arabica dia beda daerah, karakter rasanya itu beda jauh. Nggak kayak Robusta kadang Robusta dari Jawa Tengah, Jawa Barat ataupun dari Aceh itu nggak terlalu jauh perbedaannya, nggak terlalu signifikan. Jadi kalau misalnya nggak yang peka banget sensori lidahnya, nggak akan terlalu bisa membedain kayak gitu. Kayak rasanya semuanya sama ya. Agak-agak mirip. Makanya kalau misalnya beli bubuk kopi Robusta, ya mau dari daerah manapun biasanya nggak ada terlalu jauh perbedaannya. Nah, tapi kalau misalnya untuk Arabica, biasanya dia prosesnya pun ada detailnya. Ada beberapa proses untuk Arabica. Ada wash pun ada 2. Ada full wash, ada semi wash. Nah, terus ada lagi proses natural. Ada lagi proses honey. Terus ini ada anaerob natural sama wine. Ini aku bawa yang acidity-nya atau fruity-nya tinggi. Jadi perbedaannya signifikan banget antara Robusta sama Arabica. Kayak gitu aja. Nanti habis ini aku bikin, boleh ngicipin. Oke. Harus. Tapi ya kayak gitu ya. Kita perwakilan aja karena alatnya banyak. Kayaknya kalau bikin satu-satu agak lumayan apa ya? Karena ini muka potnya udah aku prepare. Muka potnya aku langsung masak aja di atas kompor ya. Tadi sempat panas sih, jadi agak panas. Sorry.
Tadi yang aku bilang, ini bagian bawah itu air. Isinya jangan lebih dari, ini namanya valve. Jadi ini untuk pengaman, karena dia di atas kompor, takutnya dia over pressure dan lain-lain. Memang yang difungsikan sistem di alat ini itu memang pressure-nya, biar dia airnya naik, membasahi kopi atau ke filter. Habis itu proses infusingnya itu ada di basket kopi tadi, di tengah. Oke, next untuk hasilnya nanti akan muncul di atas. Oke, ini airnya juga udah mendidih, jadi langsung tumpang di atas air aja. Di atas kompor seperti itu. Oke, itu maka di atas Aku kompor. lupa bawa tatakannya. Sementara kita take out dulu biar kelihatan. Oke, agar kita lihat. Oke. Next. Sambil mau kapot itu prosesnya agak lumayan lama ya. Jadi kita bisa ke skip, bisa ke routing lain. Oke, next yang gampang aja. Ini tadi aku bilang French press. French press ini sistemnya sebenarnya simpel. Dia cuma kopi tubruk yang disaring pakai metal filter. Mana tuh beda tuh? Kita mau pakai apa nih? Arabica atau Robusta? Arabica. Tadi udah Robusta. Tadi udah Robusta ya? Ya. Blend. Ya kan? Ya ada manisnya sih. Blend, Manisnya blend. aku nggak bawa gula loh. Oh blend bisa. Ini wis blend. Oh ya. Dia Arabica. Oke, ini ada gayawan sama puntang. Mau pakai yang mana? Bayuan tuntang. Gayo. Oke. Puntang. Kita pakai gayawan jangan tebel sekalian ya. Oke, gayawan ini lapis roastinganku agak Biasa ngopi. lumayan galak. Dia karena medium. Kalau untuk puntangnya dia like to medium. Jadi memang warnanya akan lebih muda. Kayak gitu. Ini untuk mokapotnya ternyata udah jadi. Ada yang melihat nggak? Boleh ngomong ya, agak mendekat. Tangan juga boleh agak mendekat. Nah, cepat banget nih prosesnya, langsung udah naik gitu aja ya. Karena sebenarnya tadi airnya udah panas. Sudah panas duluan. Jadi Iya. untuk mempersingkat waktu dan apa namanya? Soalnya kalau airnya belum panas, dia akan prosesnya terlalu lama. Jadi lebih ke over extract gitu sebenarnya. Rasanya udah beda ya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk mau kapot biasanya dipakai untuk kopi yang karakter tebal atau bold. Jadi di sini biasanya pakai robusta. Kalaupun mau, ya kadang pakai blend. Kalau nggak mau yang terlalu strong banget gitu. Oke. Mau kapot mumpung udah jadi bisa dicicipin. Oke, bisa langsung dicicipin ya. Ini jadi berapa nih? Digigit aja mas, gak usah banyak-banyak itu biar bisa ngicipin yang banyak Oke, lagi. boleh dibantu? Boleh lah. Ini kopinya pahit. Kopinya pahit. Oh nggak apa-apa. Kita udah lebih biasa Biasa. yang lebih dari pahit ya. Oke, silakan. Penuh Oke. kepahitan ya. Oh ya ibu ya bu, jangan curhat ya bu. Oke. Sehari-hari udah pahit loh, Mas. Sehari-hari udah pahit. Oh nggak apa-apa. Makanya Kita sebenarnya- mau menghadapi hari Senin ya. Alat Silakan ini pahit. sebenarnya alat yang simple, jadi bisa untuk kopi susu. Ya. Makanya ini karena karakternya bold, jadi daripada beli mesin espresso yang ratusan juta, sebenarnya ini Ovio bisa jadi alternatif. Jadi siapapun bisa bikin di rumah sendiri. Es kopi susu bisa bikin di rumah sendiri. Itu harganya berapa? Sini, jualan juga. Oh iya. Oke, gelasnya nggak terlalu banyak. Aha, nanti biar bisa di-share untuk yang buatan berikutnya ya. Oke, cukup. Oke, jadi pok apa karakternya yang satu bold. Biasanya. Perbandingan pakai mau kapot antara air sama kopi. Sebenarnya gini, jadi mau kapot itu sorry, aku tadi agak skip. Pertanyaannya oke sih. Jadi mau kapot itu ada beberapa ukuran. Ada yang kapasitas 2 cup, 3 cup, 6 cup, sama 12. Nah, biasanya kalau misalnya ini aku pakai kapasitas yang 6 cup. 6 cup itu kapasitasnya 300 mili. Basket yang dipakai tadi penampungnya sekitar 30 sampai 35 gram. Tergantung kita pakai padat atau
enggaknya. Jadi kalau dipadetin kan muatnya akan lebih banyak. Jadi ini aku pakai tadi sekitar 35 gram untuk hasil yang enggak yang 300 banget sebenarnya, sekitar 250 mili. Kayak gitu ya, sebenarnya lumayan ekonomis karena di bodinya tebal, jadi kalau untuk kopi susu dia akan lebih hemat. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Kata mau kapot. Ada pertanyaan lain? Ibu Yudi? Mau tanya? Silakan. Apa Tebel, Ibu? tebel. Mau kapot dulu ya? Ya, mau kapot, tetap mau kapot dulu ya. Tadi kalau dicampur untuk dengan es batu, tadi untuk campur dengan susu gimana? Gini, jadi sebenarnya kalau untuk mau kapot, untuk kopi susu itu kan balik lagi ke selera. Sebenarnya masing-masing tempat dia punya resep sendiri. Nah, kalau kebetulan di tempatku tak share sedikit nih. Jadi aku pakai hasil atau yield itu hasil dari seduhan kopi. Itu aku pakai 200 mili. Nah, untuk kopi latte aku pakai sekitar 40 mili ekstra kopi atau yield kopi. Nah, kalau untuk cappuccino dia akan lebih strong, bisa 50 sampai 60 mili. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekali bikin mau kapot, dia bisa untuk kalau 40 mili berarti sekitar 5 porsi. Lumayan ya. Suhunya air berapa? Suhunya air kalau di sini karena kan dia dipakai mendidih ya. Oh, jadi kita nggak ngedetect sebenarnya. Memang sebenarnya air biasa pun nggak apa-apa atau air panas dia akan lebih cepat prosesnya. Tapi kalau air biasa mendidihnya kan agak lama. Takutnya dia sedikit kopinya udah mendidih sedikit istilahnya kan, sekitar 80 atau hampir ke 90 dia udah naik dikit-dikit. Jadi mendingan yang udah agak panas jadi akan cepat mendidih dan dia agak barengan, prosesnya akan lebih cepat kayak gitu. Enggak yang over ekstrak sedikit keluarnya gitu kan. Kalau dia kan langsung nyembur jadi agak lumayan banyak. Dan kalau misalnya untuk rapot jangan berharap krema. Kremanya dia ngebubble banget kayak gitu. Jadi akan cepat hilang. Jadi kalau misalnya mau buat art dan lain-lain kurang direkomendasiin. Tapi kalau misalnya kopinya fresh banget biasanya sih muncul krema, tapi nggak akan lama. Jadi kalau misalnya mau atraksi mau bikin latte, go ahead. Tapi dituang langsung dibikin. Kayak gitu ya, langsung di art ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Mau kapot? Mau kapot dulu, aman. Oke, yang penting mau nikmatin aja sih. Gimana Bapak? Oke, next Mas, lanjut. Oke, ini ada grinder. Grinder itu ada skalanya. Skalanya ada dari 1 sampai nggak terhingga sebenarnya. Setiap grinder beda-beda. Ada yang skala 10, ada yang skala 30. Nah, kalau ini grinder yang aku bawa grinder yang murah, yang ekonomis saja. Kayak gitu. Ini depannya N600. Itu kalau online sekitar 450.000. Waktu itu beli, ini pun awet. Kalau pakai manual gimana? Kalau manual sebenarnya manual ada beberapa merek. Nah, better pilih bur itu mata pisaunya. Itu yang metal. Jadi dia untuk lycros dia kuat. Kalau misalnya yang agak murah-murah itu grinder yang manual itu ada yang sekitar di bawah 100.000 itu nggak rekomendasi untuk di lycros atau untuk alat gas karena dia akan goyah. Karena kalau misalnya lycros itu atau dia yang agak mudaan dia lebih dibilang keras ya alat ya kayak gitu. Jadi butuh grinder yang burnya metal. Kalau misalnya pakai manual grinder pakai yang metal burnya pilihannya. Kalau enggak udah beli ini aja, udah murah, awet kok kayak gitu, asal ada listrik aja. Oke, next. Ini untuk kita akan bikin itu ya, apa namanya? French press ya? Oke, French press itu jadi setiap kopi dia karakter atau green size-nya yang dipakai itu beda. Nah, untuk French press kita akan pakai yang gilingan agak kasar. Kayak gitu. Jadi soalnya kan dia metal filternya meshnya nggak terlalu gede ya. Jadi nanti akan agak messy. Messy itu istilahnya ada finest ground, finest apa bubuk-bubuk yang lembut. Sebenarnya nggak ada satu standar tertentu. Jadi sesuai keinginan dia sebenarnya. Cuman biasanya kalau di coffee shop atau beberapa kedai kopi dia punya satu standar sendiri. Gitu ya. Oke, next kita pakai yang gilingan yang kasar ya. Nanti tadi pakai sekitar 17 gram. Tergantung hitungan rasio kita aja sebenarnya. Kayak gitu. Nama, ini pakai gilingan yang kasar. Oke.
airnya sesuai selera, tapi rekomendasi di atas 90 ya. Tapi kalau misalnya ini kan pakai Arabica, sebenarnya beda suhu yang dipakai, karakter rasanya kan beda. Jadi tergantung dari ukuran ground kopi atau bubuk kopi, halus atau kasarnya, dan suhu yang dipakai. Sangat mudah sekali, jadi cuman dituang aja, habis itu kasih air panas. Simpel banget. Oke, informasi sedikit Bapak Ibu, pemilik mobil Calya H212AL ya, mohon untuk bisa memindahkan parkir Anda H212AL. Mobil Calya warna abu-abu H212AL, mohon untuk bisa memindahkan mobil Anda karena ada mobil yang mau keluar dari parkir. Terima kasih. Lanjut Mas Dimas. Oke, next. Kita langsung bikin beberapa proses saja sekalian ya. Jadi ntar ngicipinya nggak yang satu-satu, jadi bebas mau ngicip nama aja. Oke. Oke, next. Di sini ada petambut yang aku tadi bilang. Tadi ada awas, ada filter tengah, ada penutup atas. Ini kopi biasanya kalau misalnya Vietnam Dream itu sebenarnya dari Vietnam. Dia karakter kopinya juga tebal, bikin mirip kayak mocha pot. Nah, kalau ini bisa pakai robusta, bisa pakai blend sesuai selera aja. Nggak mau, kalau ada yang nggak mau terlalu pahit banget, ya udah kita blend aja kayak gitu. Ini kita coba yang blend. Bisa keluar prima nggak mas? Apa? Nggak bisa, karena kan dia cuma kopi saring filter yang netes aja sebenarnya. Jadi nggak akan keluar prima. Kayak gitu. Informasi juga Bapak Ibu untuk bisa membedakan mobilnya plat nomor H1994S yang parkir di Balai Kelurahan ya, H1994S untuk bisa memindahkan mobil Anda di Balai Kelurahan. Oke, next. Kalau untuk Vietnam Dream kita pakai agak sedikit lebih halus daripada French fries. Karena kan butuh apa namanya? Kita butuh body yang lebih tebal ya. Kayak gitu. Masuk. Sebenarnya kendala itu Iya. Saya punya alat Untuk ground kopi atau bubuk kopinya bisa dilihat ini agak lebih yang ini halus daripada saya beli yang dari yang dipakai French press ya. belum dijual banget duduk aja. Nanti kasih nomor telepon. Sorry aku lupa bawa gelas yang Padanya kaca. Jadi kalau misalnya aku pakai ini nggak kelihatan prosesnya. Jadi aku pakai ini punya kafe ya. gelas kaca ya harusnya. biar kelihatan ya. Harusnya sih Yang atasnya kelihatan. jangan ya, jangan pakai plastik kalau panas. Susunya belum kasih susu. Apa? Kan fixis nggak ya ada yang Ya, tapi kan kalau Tapi nggak kelihatan prosesnya. Vietnam Dream Oh, kafe ini. pakai susu. Oh iya, nanti kita bilas lagi aja. Oke, kita pusing. Oke, air udah mendidih, tapi agak didiemin sedikit ya, sekitar perkiraan 93 sampai 95. Ini untuk yang French press. Tadi kita pakai sekitar 15 gram, kita pakai rasio 1:15, jadi 25. Kelebihan. Oke, ini ada keluar buih, tapi sebenarnya bukan krema. Ini karena ngebuktiin kalau kopinya fresh aja sebenarnya. Ya. Kayak gitu. Karena kalau kita sebut krema itu sebenarnya lebih ke arah foamnya, dia akan lebih awet. Oh, betul. Kayak gitu. Oke, kita waktuin sekitar 2 menit lah ya. Next,
ini sekalian Vietnam dripnya. Jadi Vietnam drip tadi aku bilang ini ada ulirnya, jadi bisa setting. Kalau misalnya kita butuh yang lebih tebal, bisa kita ulir ke searah jarum jam aja. Jadi dia akan lebih tekan, akan lebih padat. Jadi dia akan lebih kental. Ini kapasitas 200 ml untuk satu porsi atau satu gelas. Kayak gitu. Nah, kalau Vietnam drip, kadang beberapa orang ada yang pakai susu, tapi susunya biasanya yang dipakai itu creamer atau SKM. Kayak gitu ya. Cuman karena ini kita pakai blend 50-50, asamnya agak lumayan tinggi, jadi better jangan pakai susu deh. Kayak gitu. Karena SKM itu ya aku bilang sih kurang oke sih, kayak gitu ya. Jadi better kita memilih makanan atau minuman yang healthy aja, yang lebih sehat aja buat kita. Ya. Kalau kopi hitam itu oke. Tapi kalau ada gulanya, ya masing-masing kan agak sensitif ya sama gula. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oke, french fries-nya sebentar lagi udah jadi. Sekitar 2 menit. Aku mau lagi lihat cara buat kopi yang benar. Kecilnya nggak apa-apa. Ini tadi kita pakai gayo wine ya. Gampang kok, tinggal di french press. Jadi sistemnya di press. Sebenarnya ini sih cuma didorong juga, nggak yang di press banget. Karena kalau ada beberapa alat yang di press itu kan dia ada tekanan atau ekstraksi. Jadi infusinya atau proses penyeduhannya itu ada dibantu tekanan. Tapi kalau ini cuma filter aja, disaring aja sebenarnya. Jadi lebih simpel, kita sebut bubuk saring aja. Mak. Oke, ini gayo wine. Ada yang mau ngicipin? Ya. Hari ini banyak adokan biasa ya. Tapi sambil ngambil ya Pak ya. Kayu ya mas? Iya, ini gayo wine ya. Ayo wine. Jadi ini Arabica dan beberapa proses yang wine anaerob natural, ada lagi yang proses baru itu musto dan lain-lain. Dia karakter asamnya akan lebih tinggi daripada proses wash, honey dan lain-lain. Terakhir ini nanti ada minumnya. Cobain Mbak. Tak suka kopi. Masih ada kok, beli kok. Pakai fermentan dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau proses natural karena dia buah itu kan juga akan terfermentasi, akan terjadi pembusukan. Jadi dia ada yang natural, ada yang dibantu biar lebih cepat. Nah, wine sendiri itu ada beberapa skala atau level powernya atau strongnya. Jadi ada yang soft wine, ada yang strong wine. Jadi itu tergantung lama enggaknya si proses fermentasinya. Jadi ada 7 hari, ada 15 hari, ada 30 hari, ada 40 hari, ada 60 hari. Itu udah strong banget. Nah, ini yang aku pakai itu sekitar 45 hari. Jadi memang aku pakai yang benar-benar real strong ya. Makanya ini roastingnya agak aku gelapin biar nggak terlalu nyiksa banget asamnya kayak gitu. Jadi bodinya gayo juga ada karakter rempah gayo Aceh yang unik sebenarnya kan. Dari Aceh, makanya gayo kalau buat orang awam kan terkenal. Mas mau kopi gayo dong, mau kopi gayo dong. Udah aku jelasin, Pak ini Arabica, rasanya kan agak asam. Gak apa, aku udah sering kok. Ternyata setelah dia coba, mungkin yang sebelumnya yang dia minum itu Robusta dengan Arabica. Makanya kalau ini kan asam banget, kadang orang kaget. Makanya, jadi at least kita tahu perbedaan Arabica dan Robusta. Itu aja dulu, biar nggak kaget. Oke, next. Ya. Pak Mas, Sambil nunggu Vietnam dripnya. Berapa? pengaruh suhu terhadap hasil kopi gimana? Gini, suhu itu pengaruh banget buat hasil kopi. Karena gini, kalau suhu semakin tinggi, ekstraksinya juga semakin tinggi. Kayak gitu ya. Jadi proses ekstraksi akan semakin tinggi saat suhu kopi semakin tinggi. Makanya untuk Arabica sebenarnya suhu itu tergantung apa yang kita pengen aja. Jadi penyeduh itu ada peran juga sebenarnya.
Jadi kalau misalnya kita pengen yang nggak terlalu tebal, karena buat beberapa kopi yang kayak gini, like roast sebenarnya dia butuh suhu yang tinggi untuk ekstraksi lebih tinggi. Karena kalau suhunya kurang tinggi, dia ya prosesnya kurang kayak gitu aja. Cuman tergantung juga untuk si penyeduh. Kadang pengen pakai suhu yang 85 atau mungkin 90 aja, nggak yang terlalu tinggi banget. Jadi memang dia pengen menikmati rasa fruitynya aja, rasa buahnya aja. Kayak Kalau gitu. rasa pahitnya, Jadi rasa pahitnya dia akan nggak terlalu nongol. oh itu. Karena lagian kan ini light roast gitu. Kalau Nggak suhu yang kayak dark roast. kalau suhunya tinggi sekali, pahitnya nongol dong. Kalau suhunya tinggi sekali pasti pahitnya ada. Jadi walaupun ini kopi Arabica, tapi karakter kopi itu sendiri, rasa kopi itu sendiri, itu sebenarnya ada rasa asam sama rasa pahitnya. Iya gitu ya. Iya. Jadi pertanyaan lagi. Kalau grinder, habis grinder robusta terus grinder arabica gitu pengaruh nggak sih Pak? Rasanya apa? Sebenarnya gini, setiap grinder itu sebenarnya Harus ada sendiri-sendiri. beberapa grinder itu yang baru ya. Kalau grinder yang baru itu dia ada fitur untuk Pemisah. pumpingnya. Oh. Iya, jadi sebenarnya masih ada sedikit sisa kopi yang ada di dalam. Kayak gitu. Tapi kalau bisa sih dibersihin dulu. Ada pumpingnya. Kalau ada grinder yang lebih oke, dia ada itu ya. Gitu ya. Next, ada pertanyaan lagi? Kita lanjut ke